Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leletin Ramadhani, NPM 0323010087 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 14 rumus Excel yang sering digunakan untuk pemula. Baik, langsung saja. Pada rumus pertama ada rumus sum. Rumus sum berfungsi untuk melakukan penjumlahan pada sel yang telah dipilih. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data. Nah, untuk melakukannya, pertama kita ketik sama dengan, kemudian ketik sum atau SUM, kemudian buka kurung. Nah, setelah itu kita blok semua nilai yang ada. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di enter. Nah, secara otomatis nilainya sudah terjumlah semua. Nah, yang kedua ada rumus count. Rumus count ini biasa digunakan untuk menghitung data yang berupa angka saja. Nah, untuk melakukannya yang pertama, kita ketik sama dengan, kemudian ketik count, C-A-U-N-T, kemudian buka kurung. Nah, setelah itu kita pilih data yang akan di blok. Nah, di sini saya ambil name, data name, kemudian di enter. Nah, secara otomatis jumlahnya akan muncul seperti ini. Nah, rumus yang ketiga adalah average. Nah, average ini biasa digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada tabel yang ada. Cara melakukannya yaitu yang pertama ketik sama dengan, kemudian ketik average, nah kemudian buka kurung. Nah, setelah itu kita blok semua nilai yang ada. Nah, seperti ini. Nah, kemudian enter. Nah, secara otomatis nilainya akan muncul, nilai rata-rata pada tabel. Nah, karena hasilnya di sini ada komanya, kita bisa bulatkan dengan cara klik ini. Nah, secara otomatis hasilnya akan terbulatkan. Nah, yang ketiga ada rumus if. Nah, rumus if biasa digunakan untuk menganalisis sebuah data yang ada pada tabel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah data untuk menentukan predikat dari nilai tiap mahasiswa. Dengan keterangan nilai 90-100 mendapatkan predikat A, 61-89 predikat B, dan 0-60 mendapatkan predikat C. Langsung saja ketik sama dengan, kemudian if, dan buka kurung. Kemudian blok nilainya. Nah, setelah itu lebih besar sama dengan 90, titik koma, tanda kutip A, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, if, buka kurung, kemudian blok lagi nilainya, kemudian lebih besar sama dengan 61, titik koma, tanda kutip B, titik koma, tanda kutip C. Kemudian enter. Nah, sudah muncul predikatnya A. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa memblok semua tabelnya itu, kemudian enter. Nah, secara otomatis akan muncul predikatnya. Nah, selanjutnya ada rumus count if. Nah, rumus ini sama dengan rumus count, tapi bedanya rumus count if ini dia untuk menghitung data yang memiliki kriteria tertentu.
Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data yang berisi ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan nilai. Nah, di sini kita ingin mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan. Langsung saja kita ketik sama dengan count if, kemudian buka kurung, kemudian blok di jenis kelaminnya itu range. Nah, setelah itu tanda kutip laki-laki, balas tanda kutip. Kemudian untuk mahasiswa perempuan, caranya sama, ketik sama dengan count if, buka kurung, blok di jenis kelamin, range-nya, kemudian tanda kutip perempuan, balas tanda kutip, kemudian enter. Nah, sudah muncul banyaknya mahasiswa perempuan. Selanjutnya ada rumus concatenate. Rumus ini digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 teks. Langsung saja ketik sama dengan, kemudian concatenate, setelah itu buka kurung. Nah, blok teksnya masing-masing. Nah, kemudian enter. Nah, secara otomatis sudah menjadi satu kalimat. Nah, di sini kalimatnya tidak ada spasinya. Nah, untuk menambahkan spasi, kita tambahkan di sini ketik. Nah, setelah titik koma itu ketik tanda petik, spasi, tanda petik, terus titik koma lagi. Hal yang sama juga di teks kedua. Tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma. Setelah itu tinggal di enter. Nah, secara otomatis sudah ada spasinya. Nah, selanjutnya ada rumus sum if. Nah, rumus sum if ini biasa digunakan untuk menjumlahkan data yang memiliki kriteria tertentu. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data yang berisi NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan nilai. Kita akan menghitung berapa total nilai laki-laki dan total nilai perempuan. Nah, caranya, ketik sama dengan, kemudian sum if, buka kurung, kemudian di range jenis kelamin itu di blok semuanya. Nah, kemudian titik koma, terus tanda petik laki-laki, balas tanda petik, titik koma, terus blok yang di range nilai, kemudian enter. Nah, sini kita sudah dapat total nilai laki-laki secara keseluruhan. Kemudian untuk yang perempuan sama, ketik sama dengan sum if, buka kurung, blok semua yang di range jenis kelamin, kemudian titik koma, tanda petik perempuan, balas tanda petik, titik koma, kemudian blok semua yang di range nilai, lalu enter. Nah, itu sudah mendapatkan total nilai perempuan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada rumus proper. Nah, rumus ini biasa digunakan untuk mengubah teks atau memperbaiki teks yang tadinya hurufnya itu huruf kecil menjadi huruf kapital. Begitupun sebaliknya. Di sini saya sudah punya satu contoh, kita akan perbaiki. Pertama, ketik sama dengan, kemudian proper,
buka kurung, ketik selnya, kemudian enter. Nah, di sini teks Kabupaten Botonia sudah diperbaiki. Yang tadinya huruf awalannya itu kecil, huruf kecil menjadi huruf kapital. Selanjutnya ada rumus upper. Rumus upper ini berfungsi untuk mengubah semua huruf yang ada di teks menjadi huruf kapital. Nah, di sini saya akan memberikan contoh caranya. Ketik sama dengan, kemudian upper, buka kurung, dan ketik selnya, dan enter. Nah, di sini sudah akan otomatis tulisannya akan huruf kapital semua. Selanjutnya ada rumus lower. Rumus lower ini berfungsi untuk mengubah semua huruf yang ada di teks menjadi huruf kecil. Sebagai contoh, tulisan Kabupaten Botonia ini kita akan mengubahnya ke dalam huruf kecil. Caranya sama dengan lower, buka kurung, klik selnya, kemudian enter. Nah, secara otomatis akan beralih semua ke huruf kecil. Selanjutnya ada rumus left, mid, and right. Rumus ini digunakan untuk membagi teks menjadi 3 bagian, yaitu bagian left, mid, dan bagian right, kiri, tengah, dan kanan. Sebagai contoh, di sini saya akan mengambil kata Indonesia dan saya akan membagi menjadi 3. Caranya, ketik sama dengan, kemudian left, dan buka kurung, ketik selnya, klik selnya, kemudian titik koma, 3 dan enter. Nah, sudah muncul. Kemudian mid sama dengan mid, buka kurung, klik selnya, kemudian titik koma, 4 karena kita mulai huruf keempat, dan titik koma, 3, dan enter. Nah, selanjutnya di right. Sama dengan right, buka kurung, ketik selnya, dan titik koma, 3, dan enter. Nah, hasilnya akan tampak seperti ini. Selanjutnya ada rumus round. Rumus ini biasa digunakan untuk membulatkan angka ke digit yang ditentukan. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki angka 19,789. Nah, kita akan ubah angkanya menjadi 2 angka di belakang koma. Selanjutnya ada rumus len. Rumus ini digunakan untuk menghitung huruf yang ada di sebuah kalimat atau kata. Di sini contohnya saya akan mengambil aku cinta Indonesia. Kita akan menghitung ada berapa hurufnya. Caranya ketik sama dengan len, buka kurung, klik sel, kemudian enter. Nah, secara otomatis akan muncul jumlah huruf yang ada pada kalimat tersebut. Rumus yang terakhir ada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, rumus ini sama-sama digunakan untuk menampilkan data dari tabel lain. Nah, bedanya untuk VLOOKUP itu dia menampilkan data dari tabel yang berbentuk vertikal, sementara HLOOKUP untuk menampilkan data dari tabel yang berbentuk horizontal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data
dengan tabel yang berbentuk vertikal dan tabel yang berbentuk horizontal. Langsung caranya, pertama ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian klik sel yang di kode B. Selanjutnya blok semua tabel bantunya seperti ini. Nah, kemudian kita kunci agar rumusnya tidak berubah. Caranya itu kita tinggal klik saja F4 satu kali. Ya, di satunya juga begitu, F4 satu kali. Kemudian titik koma, terus 2 karena nama barang ada di kolom kedua, kemudian titik koma lagi, kemudian ketik false atau false, kemudian enter. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian untuk di harganya kita tinggal copy saja yang tadi. Dan kemudian dipastikan di sini. Nah, tapi yang 2 itu harus diganti karena harga ada di kolom ketiga, jadi harus diganti dengan 3 dan enter. Di satuan juga begitu, tinggal dipastikan saja yang sudah di copy tadi. Kemudian 2-nya itu diganti menjadi 4 karena satuan ada di kolom keempat. Kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini, dan untuk mempersingkat waktu kita tinggal blok saja semuanya, semua tabelnya itu. Nah, dan enter. Secara otomatis akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk VLOOKUP, caranya bersama seperti tadi. Pertama klik sama dengan, terus VLOOKUP, dan buka kurung, dan klik kodenya. Setelah itu kita blok semua tabelnya, headernya tidak usah. Seperti itu, kemudian dikunci seperti tadi. Klik F4 satu kali. Yang satunya juga begitu, F4 satu kali. Kemudian titik koma dan 2 karena nama barang ada di baris kedua, kemudian titik koma, false, dan enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk harga juga begitu, tinggal disalin saja yang tadi. Yang angka 2-nya ini diganti saja menjadi 3 karena harga berada di baris ketiga, kemudian enter. Satuan juga begitu, tinggal ditempel yang sudah disalin tadi, dan angka 2-nya diganti menjadi angka 4 karena satuan berada di baris keempat, dan enter. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu itu tinggal di blok saja semua tabelnya. Nah, seperti ini, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sudah menampilkan semuanya yang berdasarkan tabel bantunya tadi. Itulah tadi penjelasan tentang 14 rumus Excel. Semoga bisa membantu.